Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kembali kami dipertemukan di rumah kasih Tuhan menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus sebab berapa banyak kami yang ada Tuhan. Oh Bapa di surga, walaupun kami melewati berbagai macam cobaan dan rintangan serta pergumulan Tuhan Yesus. Tapi kami berterima kasih karena Engkau baik buat kami. Kami bisa bangun pada pagi hari ini Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu pada saat ini yang akan ditebarkan kepada kami. Kiranya Engkau persiapkan hidup dan hati kami supaya agar firman-Mu dapat diberikan kepada kami semua dengan baik. Tuhan tolong Tuhan, hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang berkarya dalam hidup kami dan hidup semuanya Bapa. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bunda Sandra Gebitoar yang sudah memimpin kita untuk menerima berkat firman Tuhan di dalam doa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati senantiasa damai sejahtera Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati seluruh keluarga Rumah Kasih yang pagi hari ini sudah membawa pujian penyembahan bagi Tuhan. Kita boleh datang bersekutu memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Bunda Wiwi, Bunda Ludia, Opa, Bunda Wici, Bunda Ella, Tuhan berkati Om Alif juga, dan Pastor Haricong bersama keluarga yang ada di Surabaya sekarang. Tuhan berkati, dan Opa yang ada di Kebumen. Tuhan berkati Jonathan yang ada di Kebumen. Tuhan berkati. Puji Tuhan, pagi hari ini dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya backup Pastor Pendeta Jimmy Purba Aditama yang sebenarnya hari ini menyampaikan berkat firman Tuhan. Tapi sudah saya telepon, mungkin beliaunya sedang ada handelan yang Rodi di Delta. Tuhan berkati kita semua. Meskipun Pastor Jimmy nggak hadir, tapi kita percaya Tuhan hadir pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, masih dalam tema di bulan Maret, yaitu tentang kemurnian. Berbicara tentang pure, kemurnian. Sesuatu yang penting, sesuatu yang menjadi hal yang target dalam kehidupan kita. Kita senantiasa biarlah Tuhan memurnikan hati kita. Hari lepas hari, waktu demi waktu, menit demi menit, detik demi detik, biarlah kita punya kesempatan untuk kita mau memurnikan hidup kita. Sebab dengan kemurnian, dengan kesucian, kita boleh layak untuk menghadap hadiratnya. Puji Tuhan, sebagai ayat pengantar kita, ayat nas pokok kita pada kesempatan bulan ini adalah di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan ayat yang keempat. Begini firman Tuhan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Haleluya, puji Tuhan. Ada hal yang penting buat hidup saya dan saudara. Bagaimana kesempatan Tuhan berikan buat kita untuk selalu memurnikan hati kita. Ya, puji Tuhan, ada Pastor Jimmy Purba Aditama bersama dengan kita. Silakan Om Pendeta Jimmy Purba Aditama, mohon maaf, silakan dilanjutkan untuk menyampaikan berkat firman Tuhan. Saya kembalikan dan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Jimmy Purba Aditama untuk menyampaikan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Ganti. Shalom, saudaraku semua, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Tadi saya
masih berdoa ya dengan jemaat gitu. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, yang mana tema kita pada pagi hari ini ya terambil dari Mazmur 24 ayatnya yang keempat dan kelima. Mazmur pasal 24 ayatnya yang keempat dan kelima. Di sana dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini semoga nanti akan menegur kita semua dan juga akan menasihati kita semua, di mana kita semua mendapatkan berkat karunia dari Allah. Di sana dikatakan kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dari ayatnya yang pertama dikatakan Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Kalau disambung dengan ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, siapa yang mendapat berkat dari Tuhan? Di sana dikatakan, siapa yang mendapatkan berkat dari Tuhan? Ayat yang 4 mengatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Kalau dikatakan bersih dan murni, ya, kalau bersih, kalau kita lihat dari suatu tempat, kalau tempat yang bersih, ketika kita datang ke sana, Bapak Ibu Saudara, pasti kita merasakan suatu kenyamanan. Pasti kita merasakan suatu rasa yang nyaman, ya, nyaman, enak, ya. Nah, kemudian pasti kita merasakan sesuatu hal yang betul-betul enak dalam diri kita. Murni, ya, kalau dikatakan murni, kalau kita pernah melihat, adalah kita pernah melihat suatu kata murni, ya kan? Susu murni berarti dia suatu hal yang menunjukkan keaslian dari susu tersebut. Berarti susu murni berarti yang betul-betul susu asli. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dikatakan dalam firman Tuhan di sini, orang yang bersih tangannya. Berarti orang ini siap, ya. Orang yang siap
menghindarkan diri dari kejahatan, menghindarkan diri dari berbagai-bagai segala hal kejahatan. Bersih, betul-betul perilakunya bersih, betul-betul perilakunya selalu takut pada Tuhan. Ya, jadi kalau orang yang takut pada Tuhan itu berarti dia selalu berpikir dalam kehidupan dia untuk menghindar dari kejahatan. Bahkan dia tidak mau melakukan suatu kejahatan sedikit pun. Itu bersih. Berarti orang yang murni hatinya, betul-betul asli dalam hatinya, tulus, ikhlas dalam melakukan berbagai-bagai kegiatan, berbagai-bagai perbuatan, tanpa tanpa pilih-pilih, ya. Saya mau sama si A, saya mau sama si B, tidak. Ya, murni, tulus, ikhlas, ya. Tidak menuntut suatu bayaran, tidak menuntut suatu balasan, yang mana kita melakukan segala sesuatu semuanya untuk Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan sendiri tidak menuntut balasan buat kita, tidak pernah, ya. Dan mengatakan Tuhan sendiri juga mengatakan kalau saudara mengatakan, ya, Tuhan hanya mengimbau kepada kita, bukan suatu paksaan. Tetapi kitalah yang tahu diri, ya. Kitalah yang tahu diri, ya, untuk datang kepada Tuhan. Jadi orang yang datang kepada Tuhan, ya, itu adalah menunjukkan suatu tanda bakti kita kepada Tuhan. Nah, berarti pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan pada kita semua dan mengingatkan kita semua, di mana orang yang selalu didengar doanya, ya, orang yang selalu diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, milikilah, ya, perjalanan hidup yang bersih, ya, perilaku yang bersih, ya. Tentunya di sana dikatakan memang tidak semuanya jalan kita itu bersih, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini paling tidak kita perlu mawas diri. Ya, ada pepatah mengatakan mawas diri, waspada, hati-hati. Nah, itu menunjukkan, ya, kita harus melakukan sesuatu hal yang bersih, ya, bersih. Artinya kita tindak tanduk kita selalu dikontrol, ya, dikontrol, dan juga tindak tanduk kita selalu diberikan warning dari Tuhan, seperti itu, ya, sehingga apa yang kita lakukan, ya, itu selalu terkontrol oleh diri kita. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, waspada, kontrollah diri kita dalam kita melakukan segala sesuatu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, lakukan segala sesuatu semuanya untuk Tuhan. Ya, lakukan segala sesuatu semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan semua untuk Tuhan, kita tidak akan menuntut segala ini dan itu. Murni, tulus, dan ikhlas. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dua hal. Yang pertama tadi, lakukan perhatikan dan kontrol lah diri kita dalam melakukan segala sesuatu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, lakukan semuanya segala sesuatu itu untuk Tuhan, tulus dan ikhlas. Dua hal yang hari ini bisa saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf tadi saya masih doa dengan jemaat. Nah, tadi pas jam 5 baru selesai, saya keluar. Lalu sudah saya sampai rumah kembali. Begitu bermasinya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan
di mana Tuhan mengingatkan pada kami semua. Dalam kami melakukan segala sesuatu dalam kami hidup di dunia ini. Kami perlu waspada, mawas diri, dan terkontrol dalam hidup kami. Dan juga Tuhan, kami juga kembali Tuhan ingatkan, di mana dalam melakukan segala sesuatu, baik itu pekerjaan dan apapun, pelayanan sekalipun, ya Tuhan mengingatkan kepada kami untuk tulus dan ikhlas karena kami melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga atas kesempatan yang hari ini Tuhan berikan kembali kepada kami untuk memuliakan Tuhan dan untuk merenungkan firman-Mu dan untuk mengawali hari-hari kami di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati aktivitas kami hari ini. Dan juga berkati juga semua pekerjaan dan juga pelayanan kami yang akan kami lakukan di pagi hari ini. Hingga siang nanti dan sore hari nanti, semua dalam lindungan Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan-Mu dan juga atas berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kami. Pada hari ini, firman-Mu telah berhenti berbicara dan juga tetapi Engkau dan semuanya masih berbicara dalam hati dan pikiran kami. Ingatkan kami terus Tuhan dan tegurlah kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Pendeta Jimmy Purbaditama dan penyampaian berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, untuk responnya berkat firman Tuhan, saya serahkan Bunda Wiwi Pertiwi Mujiaman dari Kediri untuk naikkan pujian, dan disambung Bunda Ella sebagai pujian penutup, dan nanti Om Pastor Hari Conglot Tulung